Shalom, kembali lagi berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, sore ini kita akan sama-sama belajar kebenaran Injil Yesus Kristus. Kita akan membaca, kita merenungkan, dan kita berdoa. Saya mengajak sama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 145. Mazmur pasal 119 ayat 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita membaca Injil Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sore ini kami tetap mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menuntun kami di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Kami mohon hikmat daripada-Mu. Kami mohon kekuatan daripada-Mu, supaya pada saat kami membaca, kami dapat sungguh-sungguh mengerti, dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua, ya Allah. Berkati semua hamba-hamba yang ambil bagian di dalamnya. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat kami berada dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Apabila keangkuhan menghalangi orang untuk mengenal Allah, maka kerendahan hati akan membuka pintu bagi dirinya untuk mengalami kuasa Tuhan. Kekasih Kristus, di dalam anugerahnya Allah bersedia untuk dikenal oleh semua orang. Namun, keangkuhan manusia menjadi penghalang bagi mereka untuk mengalami anugerah yang mulia tersebut. Keangkuhan yang tak dapat ditaklukkan kecuali oleh kuasa Tuhan yang Ia curahkan atas diri orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam kerendahan hatilah, yang akan mampu menaklukkan orang yang tinggi hati. Sebab hanya kuasa Allah yang menaungi orang yang rendah hatilah, yang akan mampu merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun manusia di dalam keangkuhan dirinya. Prinsip yang penting ini, kekasih Kristus, dikemukakan oleh Rasul Paulus
di dalam 2 Korintus pasal 10. Di situ ia berkata bahwa keangkuhan manusia bagaikan kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Ia juga berkata bahwa hanya dengan kuasa Allah sajalah ia akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan manusia tersebut. Kekasih Kristus, pernyataan Paulus ini menunjukkan kerendahan hatinya, suatu sikap yang mengundang kuasa Allah atas hidupnya. Dengan kata lain, semakin kita hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam kerendahan hati, maka semakin besar kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian akan semakin efektif pelayanan yang kita lakukan dan semakin kokoh kehidupan kita di dalam menghadapi tantangan zaman. Kekasih Kristus, sebuah pelajaran yang sangat baik bagi hidup kita selaku pengikut Kristus. Kita dituntut untuk hidup tidak dengan keangkuhan, tapi kita harus hidup dengan kerendahan hati. Sebab pada saat kita angkuh, kita sombong, kita tinggi diri, maka sesungguhnya kita kehilangan kuasa Tuhan. Tetapi pada saat kita hidup dengan kerendahan hati kekasih Kristus, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa mengalahkan, kita bisa mematahkan setiap orang yang tinggi hati. Dengan catatan, mari kita mengandalkan Tuhan sejujurnya dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita peroleh, berkat-berkat yang kita peroleh. Kita utamakan Tuhan, menunjukkan bahwa saudara hidup sebagai orang yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Ivon, ya, ada Denada Nesia, ada Pak Toto Arafia. Tuhan memberkati, yang mengangkat jempol Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa penguasa langit dan bumi, Engkau adalah pribadi yang maha mulia, yang patut disembah dan dipuja oleh seluruh isi alam semesta. Namun di dalam kerendahan hati Engkau bersedia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan menyapa kami di dalam kasih yang penuh pengorbanan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Oleh kemurahan-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami dari kegelapan dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal bagi diri kami. Dan senantiasa membawa kami keluar dari kebinasaan di dalam segala kesalahan kami. Bapa, ajarlah kami untuk hidup di dalam kerendahan hati seperti diri-Mu. Tolonglah diri kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada kuasa-Mu. Sebab hanya dengan demikian kami dapat berdiri teguh menghadapi setiap tantangan dan kesukaran di dalam hidup kami. Bapa, serta dapat melayani Engkau dengan efektif. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata atas hidup kami. Kami memerlukan Engkau di setiap waktu, Tuhan. Dan sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bawalah diri kami di jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah diri kami dengan keberhasilan dan mampukan kami, maksimalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu begitu tegas, begitu jelas mengajarkan kami untuk hidup dengan kerendahan hati, untuk hidup mematahkan, menghancurkan semua benteng-benteng di dalam pikiran kami,
yang selalu menghalangi kami untuk bisa melihat kuasa-Mu. Biar Tuhan menolong kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh mengubah pola pikir kami yang benar, dan kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami pelajari. Biarlah sore hari ini hamba tetap berdoa memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah berbagian di dalam pertemuan ini dengan setia. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, berkat-Mu turun melimpah-limpah bagi mereka. Dan ajar mereka hidup dengan kerendahan hati, mengutamakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kerendahan hati itu membuat mereka boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Sore ini hamba tetap berdoa, menyerahkan seluruh umat di Jalan Serayu Sanggeng, tempat gereja kami berada ini. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan menolong setiap umat Tuhan yang ada di dalamnya. Berikan roh pertobatan yang sungguh kepada mereka, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, hamba mau patahkan, hamba mau menghancurkan setiap benteng-benteng yang mengikat pola pikir mereka. Dihancurkan dan digantikan dengan cara berpikir Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan berpikir hal-hal yang benar, yang baik, yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini hamba juga mau berdoa spesial bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kris Kapisa, yang hari ini Tuhan telah menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin bijaksana, semakin takut Tuhan, semakin mencintai ya Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau urapi dia dengan urapan baru. Engkau pakai hidupnya sebagai hamba-Mu, sebagai gembala jemaat, boleh melayani dengan kekuatan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia semakin herat bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya, berkati istri dan anak-anak, dan berkati jemaat yang digembalakan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Kris Kapisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah kasih-Mu menuntun mereka di dalam kebenaran. Terima kasih. Lalu hamba juga tetap berdoa Tuhan. Bagi tim COVID-19, hamba mohon kasih-Mu menjamah semua para medis dan dokter-dokter. Baik di tempat praktek, baik pun di mana saja saat-saat ini Tuhan. Di saat mereka sedang melayani Tuhan, tolong mereka. Lindungi dan pelihara mereka. Jauhkan mereka dari semua bencana. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Teristimewa untuk mereka yang sudah kena sakit. Dan Tuhan, pada saat diobati, hamba mohon kuasa-Mu, kasih-Mu menjamah. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon perlindungan-Mu turun untuk bangsa negara kami, untuk tanah Papua, dan spesial bagi kota Manokwari. Hamba ikat dan hancurkan semua strategi pekerjaan si jahat dan semua bibit-bibit virus dari penyakit corona. Hamba ikat dan tolak keluar dari wilayah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan ketaatan juga kepada semua umat-Mu untuk boleh taat melaksanakan protokol dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan Tuhan, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Engkau tetap Tuhan yang berkuasa atas janji-Mu untuk boleh menolong kami semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu Eske Sumakut, hamba-Mu. Tuhan berkati juga pelayanannya, berkati pribadinya, berkati suaminya, berkati anak-anak, dan berkati jemaat yang mereka pimpin. MDC Tuhan, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Hamba bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba atas kebersamaannya pada sore hari ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati semuanya. Pesan saya sekali lagi, bila saudara tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, ingat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih. Hidup yang bersih, karena kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Kalau bukan saudara, siapa lagi yang mau menolong? Ingat, Tuhan Yesus selalu pegang kendali. Dan terakhir, terima kasih untuk saudaraku Pak Melki, Mas Paitela. Tuhan Yesus memberkati Pak Melki, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.